Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Kaisar Kajian Islam Aktual Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya setia. Hadirin jamaah Kaisar yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 di bulan Ramadan. Dan insya Allah kali ini Kaisar mengambil tema tentang The Great Muslim Character, Awaken Our Awareness. Dan alhamdulillah sudah hadir Ustadz Zulfikarullah SE. Saya bacakan sekilas mengenai biodata beliau. Nama Muhammad Zulfikarullah, alamat Jalan Menjayan 1 nomor 6, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Pendidikan S1 Manajemen ABFI Perbanas, S2 Ekonomi Syariah pasca sarjana UI. Aktivitas beliau sebagai trainer public training dan konsultan, kemudian ketua YPI Al Munawar, kemudian staf keumatan IKADI Tangerang Selatan. Status beliau sudah menikah dan mempunyai 4 orang anak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian kali ini dan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana boleh makin nambah siang, mungkin perut kita tambah lapar, tapi harusnya jawab salam bisa lebih semangat. Diulang lagi boleh apa enggak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam kalau hidupnya lagi susah Allah mudahkan. Amin. Yang lagi sakit Allah sembuhkan dan Allah sehatkan. Amin. Yang lagi punya hutang Allah lunaskan. Amin. Aminnya kenceng banget ya. Emang kelihatan dari depan ini ahli hutang semua. Yang belum punya jodoh semoga Allah berikan jodohnya yang terbaik. Kang Gugun ikut amin juga kan? Pengen berarti ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati syahri Ramadan wa huwa alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul hannanul mannan, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah bi asrafil adyan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil sidqi wal irfan. Amma ba'd, Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Akhukum fillah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah. Walaupun kita semakin merasakan masa-masa Ramadan ini bergerak terus maju ke depan, maka mudah-mudahan semakin terbiasa kita untuk melakukan
kualitas ibadah puasa di bulan ini. Karena kalau awal-awal yang namanya ibadah puasa berat apa mudah Bapak Ibu? Awalnya kita akan ngerasa berat. Tapi kalau kita sudah melaksanakan, insya Allah itu akan menjadi satu kondisi yang sebetulnya tidak sulit untuk kita lakukan. Dan kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan di bulan suci Ramadan ini agar dapat kita syukuri. Karena manakala kita tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya nikmat itu tidak akan menjadi kebaikan bagi kita kecuali hanya menjadi sebuah kenikmatan sesaat. Maka Ramadan adalah merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja pertanyaannya, sudah berapa kalikah kita berRamadan? Kalau ditanya kepada bapak-bapak, ada yang sudah lebih dari 20 kali Pak? Alhamdulillah, karena ini kelihatan di atas generasi umur 20-an semua. Ibu-ibu ada yang lebih dari 30 kali Ramadan? Kelihatannya dari diamnya masih di bawah umur 30 ini. 17 yang jauh biasanya itu di atas 30 kan begitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan sudah kita lalui berkali-kali. Hanya saja pertanyaannya, apakah yang sudah kita bawa dengan Ramadan yang sudah kita lalui? Karena Ramadan bukanlah the end of our journey, tapi Ramadan is about our process. Ini adalah kaitannya dengan sebuah proses ketaatan dan ketakwaan kita. Maka Ramadan bukan hanya di bulan ini kita taat kepada Allah, tapi justru Ramadan adalah bekal tazawud ruhiyah untuk kita bawa di 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Sehingga mereka orang yang berhasil di Ramadan bukan orang yang hanya taat di bulan Ramadan, tapi justru ketika di luar Ramadan dia menjadi seseorang yang lebih baik lagi, baik dari segi akhlaknya maupun dari segi ibadahnya. Kalau dulu sebelum masuk Ramadan dia tipikal orang yang pemarah, maka begitu lepas dari Ramadan dia menjadi orang yang pemaaf. Kalau sebelum Ramadan dia tipikal orang yang kikir, enggan berderma, maka begitu dia lepas dari Ramadan dia menjadi seorang yang dermawan. Kalau dia sebelum Ramadan masih ngebujang, maka insya Allah setelah Ramadan mudah-mudahan Allah berikan jodohnya. Kalau yang amin ini pasti belum punya jodoh. Karena Ramadan adalah perubahan. Dan kita lihat seringkali bagaimana para guru-guru kita, para asatiz, para kiai, para ajengan, para habaib memberikan contoh sederhana adalah bagaimana proses metamorfosis seekor ulat menjadi seekor kupu-kupu yang demikian cantik. Maka artinya Ramadan kita merasakan berat saat menahan lapar dan dahaga. Ramadan berat saat kita harus mendirikan rokaat-rokaat qiyamul lail di waktu malam-malamnya. Ramadan terasa berat saat kita harus melakukan aktivitas makan di saat sebelum kita sholat subuh. Namun ternyata dari kondisi keberatan-keberatan itu sebetulnya Allah ingin memberikan hikmah yang luar biasa kepada kita. Maka salah satunya adalah bagaimana Bapak Ibu walaupun di waktu-waktu luar bulan suci Ramadan terasa berat datang ke majelis ilmu, namun di waktu Ramadan mereka bersegera datang ke majelis ilmu. Subhanallah. Walaupun niatnya sampai di majelis ilmu beda-beda. Innama a'malu binniyat. Ada yang niatnya memang benar pengen ngaji, tapi ada yang niatnya siapapun pembicaranya, yang penting saya mendapatkan waktu istirahat. Makanya kalau kita hari ini datang ke tempat ini karena Allah, maka dari awal sampai akhir insya Allah semuanya akan jadi manfaat. Tapi ketika kita datang ke tempat ini bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kita hanya merasakan letih dan kita hanya mendengarkan dari seseorang yang menyampaikan sesuatu. Karena begitu pun Ramadan, ketika kita tidak memahami apa yang kita lakukan di Ramadan, maka Rasul SAW mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak di antara kita orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita bahwa Ramadan adalah merupakan kekuatan.
Dan ini harusnya bisa menjadi pedoman bagi kita, karena Rasul mengingatkan kita, al-mu'minuna qawiyyun khairun wa ahabba ilallah minal mu'minina dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Kalau kita giliran ada di depan komputer bisa berjam-jam lamanya, buka Facebook, buka sosial media kita yang lain, rajin nge-tweet. Tapi giliran kita ada di majelis ilmu, kita hitung-hitungan, ini kapan ustadznya selesai ya. Jadi ahli hisab semuanya ya. Ya, maksudnya ahli menghitung ya, mungkin besok masa-masa yang akan datang ikutan sidang isbat ya. Karena apa? Giliran ngaji sebentar-bentar lihat jam, ini kapan ustadznya selesai gitu. Apalagi di waktu-waktu seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan adalah suatu masa yang kita sambut dengan penuh kegembiraan. Cuma pertanyaannya, apa alasan kita bergembira di bulan suci Ramadan? Salah satu yang perlu kita jadikan sebagai sebuah pegangan adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salatul khams wal jumu'ah ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffaratu ma bainahinna atau ma bainihinna atau ma bainuhunna idza jattanabatsul kabair. Salat di antara 5 waktu, jadi dari waktu ke waktu salat, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dilanjutkan antara satu puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, ini adalah merupakan sebagai mukaffaratun, sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa-dosa besar itu kita tinggalkan. Dan secara tidak langsung sebenarnya momentum-momentum ibadah yang kita lakukan itu adalah periodical undangan ataupun periodical invitation that Allah gives to us. Karena Allah memberikan undangan kepada kita ada yang sifatnya harian, yaitu aktivitas ibadah, sholat kita. Ada yang sifatnya pekanan, bagi yang muslim wajib untuk kemudian melakukan ibadah sholat Jumat. Dan ada juga yang sifatnya tahunan, sebagaimana yang hari ini kita lakukan bersama, yaitu dalam bulan suci Ramadan. Dan ada lagi satu undangan sekali seumur hidup, di mana kita insya Allah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Tinggal pertanyaannya, mau nggak kita menunaikan ibadah haji, Bapak Ibu? Mau menunaikan ibadah haji? Maka insya Allah yang penting bagaimana hari ini kita sudah melakukan action. Karena kita mau berangkat haji, tapi ternyata kita nggak action, maka nggak akan nyampe kita menunaikan ibadah haji. Maka diantaranya kita cukup diminta untuk mengamalkan 2 surat, kata guru-guru kita, ya kan? Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Jadi setiap sholat kita minta, kita dawamkan dengan membaca Al-Fatihah. Yang kedua adalah surat tanah, ya kan begitu. Nah, serius banget ini. Ya kan kita mau haji harus ada modal. Ustaz, saya boro-boro punya surat tanah, saya aja masih ngontrak ini. Maka jangan kita menjadikan keterbatasan kita itu sebuah pembenaran bahwa kita nggak bisa menunaikan ibadah haji. Dalam materi training kita ada seorang yang duafa di daerah Yogyakarta kalau tidak salah. Ini sudah sempat dimuat di Kompas dan Republika. Dia jadi kerja hariannya adalah sebagai seorang tukang beca. Nah, ketika setiap hari beliau menarik beca dan kemudian mendapatkan upah daripada yang menggunakan jasanya itu, maka kemudian dia simpan dan dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun khusus di hari Jumat, maka dia bilang, siapa di antara Bapak Ibu yang ingin menggunakan jasa saya, maka silakan pakai, dan saya akan membantu mengantarkan kemanapun saja, kecuali Bapak Ibu tidak diminta biaya sedikit pun. Saya ikhlas melakukan ini karena saya semata-mata mengharapkan Allah memudahkan jalan saya untuk menjadi seorang haji atau menunaikan ibadah haji. Dan ternyata apa yang dilakukan seorang tukang beca ini luar biasa. Hingga satu saat kesempatan itu pun datang. Ada seorang dari Jakarta minta diantar dan bertepatan dengan hari Jumat. Begitu sampai di rumah orang tua atau kerabatnya, begitu akan dibayarkan, berapa mas? Oh tidak perlu Pak, hari ini saya sudah wakafkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
luar biasa sekali. Memangnya apa yang melandasi ini? Saya hanya punya keinginan, saya ingin bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Terus sekarang tabungannya sudah berapa? Ya kalau tabungan mungkin masih sekitar 300.000 Pak. 300.000 ke 33 juta dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Ya, dekat dari mana? Jauh. 300.000 ke 33 juta. Karena insya Allah tahun ini mungkin kisarannya 33 sampai 35. Walaupun ada harapan bisa turun dari angka itu. Dan kemudian ketika si pengguna jasa dari tukang beca itu mendengar bahwa niatan seorang tukang beca ini begitu mulia, dikatakan, baik, kalau begitu besok Senin Bapak ketemu saya ya Pak ya. Oh ya, ada apa Pak? Oh, pokoknya nanti ketemu aja. Dan begitu sampai hari Senin, begitu ketemu, dan akhirnya diantarkan ke bank, disetorkan untuk kemudian bisa berangkat haji, plus bersama istrinya. Subhanallah. Tapi ini bukan berarti Ustaz, berarti kalau begitu nanti setiap hari Jumat saya akan naruh becak di depan mobil. Ayo siapa yang mau, saya mau berangkat haji, saya gratisin hari ini. Nah, bukan begitu. Bapak Ibu, ini adalah kesempatan. Maka Rasul memberikan sebuah peringatan kepada kita, manakala malaikat Jibril menghadap ataupun mendoakan di hadapan Rasul, kemudian Rasulullah mengaminkan, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yugfar lahu fa'ab'adahu Allah Ta'ala. Fakultu Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul, ya Muhammad, aminkan doaku. Jikalau seseorang sampai di bulan Ramadan tapi dia nggak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ab'adahu Allah, maka niscaya dia adalah orang yang jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, alhamdulillah kalau kita di Indonesia banyak yang namanya Pak Rahmat ya. Ada berapa Pak Rahmat di sini? Tapi yang dimaksud adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah menjawab, faqultu amin. Kalau yang doa adalah malaikat Jibril yang merupakan penghulu dari segala malaikat, yang mengaminkan penghulu dari segala manusia. Pertanyaannya, doanya ini mustajab apa enggak Bapak Ibu? Mesti mustajab. Maka jangan sampai kita masuk di Ramadan, kita enggak merasa perlu dengan ampunan Allah. Maka harusnya ketika kita masuk ke Ramadan, intensitas ibadah kita dari hari ke hari justru semakin bertambah hebat. Dan ini bisa kita lihat barometernya. Kalau kita di awal-awal Ramadan saat umat Islam melakukan tarawih di kota-kota besar di Indonesia ini, hampir kalau kita lihat misalkan di Jakarta saja, yang namanya awal Ramadan itu masjid musola penuh semua, luar biasa. Bahkan sampai harus menyediakan tenda, ada yang nyiapin barak, segala macam. Namun apa yang terjadi? Begitu masuk pertengahan Ramadan, begitu masuk akhir-akhir Ramadan, pertanyaannya softnya makin maju atau makin mundur? Alhamdulillah ya. Makin maju ya. Karena saking ngebludaknya, akhirnya yang tinggal di masjid hanya tinggal beberapa soft saja. Karena yang lain mulai meramaikan mal-mal ya. Yang lain mulai meramaikan pasar-pasar, yang lain mulai meramaikan tempat-tempat hiburan, bahkan termasuk ke terminal. Karena siap-siap mau mudik. Padahal hakikat ketika kita mudik sebetulnya enggak ubahnya bahwa kita sebetulnya sekarang dalam kondisi bersiap untuk mudik. Karena kalau kita nggak nyiapin bekal yang cukup, bagaimana saat mudik nanti kita merasakan kenyamanan? Artinya kalau kita hari ini di dunia tidak melakukan berusaha membekali diri kita dengan bekal yang cukup, jangan berharap kemudian bahwa nanti kita hidup setelah kematian itu berada dalam kondisi yang nyaman. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang bahagia, orang yang sukses adalah mereka yang bisa memuhasabah diri mereka setiap hari, menilai diri mereka setiap hari. Apakah hari ini sudah lebih baik dari kemarin? Dan kemudian yang kedua, dia akan sibuk beramal untuk kehidupan setelah matinya. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini merupakan sebagai refleksi keimanan kita, refleksi keislaman kita,
sehingga kita betul-betul bisa menjadi seorang hamba Allah yang terbaik saat berada di kehidupan dunia, menjadi hamba Allah yang terbaik saat berada di alam kehidupan setelah dunia, dan terbaik saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang kami sampaikan di awal, kita hari ini masih mencermati Ramadan sudah sekian kali menghampiri dan menyapa kita, tapi kok ternyata kelihatan Ramadan belum bisa menjadi sebuah perubahan sebagaimana berubahnya seekor ulat menjadi seekor kupu-kupu. Negeri kita kadang-kadang selepas Ramadan yang jahat kembali melakukan kejahatan, yang maksiat kembali melakukan kemaksiatan. Sehingga kemudian pertanyaannya, mungkinkah mereka adalah orang-orang Islam? Dan kegalauan-kegalauan inilah yang melandasi kami untuk menyampaikan materi The Great Muslim Character sebagai sebuah bagian dari upaya penyadaran, sebagai sebuah bagian dari upaya jalan keluar. Karena mungkin hari ini banyak di antara kita ngaku sebagai Muslim, tapi akhlaknya masih jauh daripada sebagai seorang Muslim. Karena kita hari ini berislam itu umumnya kebanyakan adalah dari garis keturunan orang tua kita. Maka kalau kita bandingkan mereka yang mendapatkan Islam dari garis keturunan dengan mereka orang yang mendapatkan pencerahan Islam dari kondisi mereka sebelumnya bukan Islam, kadang-kadang akan terlihat perbedaannya. Mereka yang kemudian betul-betul masuk ke dalam Islam dari sebelumnya kondisi belum Islam, itu biasanya ibadahnya benar-benar, walaupun tentu banyak kekurangan-kekurangan. Misalkan ada seorang mu'alaf, dia sudah masuk ke dalam Islam, tapi pemahaman ibadahnya mungkin masih jauh daripada kita. Maka satu saat dia ikut sholat, begitu dia lagi sholat, dia kebetulan lupa matiin HP-nya. Begitu imam Allahu Akbar, maka mu'alaf itu ikutan Allahu Akbar. Nggak tahu begitu dia lagi sholat, kemudian handphonenya nyala. Karena dia nggak begitu paham, maka begitu handphonenya nyala, dia angkat itu handphone. Mohon maaf ya Pak, saya lagi sholat 5 menit aja, nanti sholat, telepon setelah sholat ya. Nah ini adalah kalau tipikal pemahaman seorang mu'alaf. Maka Bapak Ibu beda dengan kita yang sudah sekian lama mengenal Islam. Maka insya Allah kita kalau diminta khususnya bapak-bapak menjadi imam sholat, mudah-mudahan nggak saling dorong-mendorong. Kita kan begitu, kalau udah masuk masjid ada 5 orang, udah lu aja dah. Akhirnya yang maju yang paling muda, padahal kebetulan hafalannya terbatas. Maka begitu dia giliran maju, kebetulan yang dia hafal sedikit-dikit adalah surat Al-Kafirun. Begitu selesai baca Al-Fatihah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Sampai di sini dia mulai ragu. Dia ulang lagi, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Akhirnya jamaah di belakang udah kesel. Lakum. Akhirnya dia baca, lakum dinukum waladdallin. Jamaah di belakang, amin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya, apakah kita hari ini sudah berislam dengan benar? Cara disebut seorang muslim ketika dia memeluk keyakinan Islam sebagai agama dan kepercayaannya. Namun sebelum kita memulai, kita perlu melihat bagaimana perspektif Rasulullah SAW ketika mendefinisikan siapa sih seorang muslim itu. Maka diantaranya adalah Rasul SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Tinggal kita pertanyakan kepada diri kita, apakah saat kita berada di sebuah lingkaran komunitas, apakah saat kita berada di sebuah entitas, aktivitas yang kita lakukan,
orang-orang di sekeliling kita merasakan aman dari keberadaan kita atau menjadikan kita sebagai ancaman. Maka kita selalu berharap bahwa kita bisa menjadi bagian orang yang ketika tidak adanya dirindukan dan saat adanya menjadi satu kebahagiaan. Tapi celaka bagi mereka yang justru sebaliknya. Begitu adanya tidak menjadi sebuah pengaruh kemanfaatan dan begitu tidak adanya sebagai sebuah kebahagiaan. Dan ini adalah refleksi bagaimana seorang muslim menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain, barang siapa yang bisa menjaga dan bisa menjamin di antara dua jambangnya atau dua rahang pipinya dan di antara dua kakinya, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Jadi di antaranya saat kita puasa, sebetulnya kita juga dilatih sedang untuk menjaga lisan kita. Tapi kita kadang-kadang yang namanya jaga lisan itu gampang apa susah, Bu? Gampang apa susah, Pak? Ya, kita kadang-kadang kalau ngomongin aib saudara kita gitu, ini rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi akhirnya dia ceritain juga aib orang lain. Padahal yang namanya membicarakan aib orang lain tanpa ada sebuah kepentingan ataupun udzur yang syar'i, maka itu akan menjadi bagian dari bab ghibah. Dan ghibah adalah merupakan salah satu hal yang akan mengurangi pahala puasa kita. Jadi ada 5 yang membatalkan pahala puasa kita atau menghilangkan pahala puasa kita. Yang pertama adalah kadzib, kita berdusta. Maka kalau kita bohong, maka itu akan menjadi penyebab pahala amal puasa kita tidak bernilai di sisi Allah. Yang kedua, ghibah. Ini tadi membicarakan aib saudaranya. Yang ketiga, namimah, mengadu domba, ya, atau memprovokasi sehingga kemudian terjadi perpecahan di antara umat Islam. Yang keempat adalah sumpah palsu, ya. Jadi ketika ada seorang bersumpah dengan atas nama Allah, tapi padahal sumpah yang dilakukannya palsu, itu maka akan membatalkan pahala puasa. Dan yang kelima adalah an-nazaru bisyahawat. Dia melihat sesuatu lawan jenisnya itu dengan syahwat. Dan ini akan bisa membatalkan pahala puasa kita. Nah maka Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita kembalikan, kalau saja seorang muslim bisa menjaga dari 5 ini, harusnya kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi kebaikan bagi lingkungan di sekitarnya. Tapi kita lihat kadang yang sekarang melakukan aktivitas-aktivitas tidak baik dan tidak terpuji, justru representasinya itu kebanyakan nama-nama seorang muslim. Dan disinilah maka kita perlu melihat lagi bahwa di dalam hal yang lainnya, bahwa ciri seorang muslim lainnya bukan hanya dia menjadi bentuk keamanan bagi lingkungan di sekitarnya, tapi bagaimana dia juga bisa menjadi kebaikan. Karena apa? Dia punya sensitivitas kepedulian. Man husnil islami mar'atu tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah jika dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak berkepentingan. Ya. Ya, contoh, kalau kita sering namanya ngupdate status, tapi kalau kita ngupdate status kepada Allah sering apa enggak? Kita datang ke tempat ini aja udah berkali-kali update status, nge-tweet ya. Ustadznya belum nyampe, padahal harusnya jam 12 sudah mulai. Bahkan tadi ada yang nelpon, kita tanya balik, emang diminta jemput jam berapa? Ya, kita bilang ya emang kita udah di bawah kan begitu. Tapi kita kadang-kadang subhanallah sering melakukan hal-hal yang sebetulnya itu tidak memberikan produktivitas kebaikan bagi kita. Kadang-kadang kita lagi libur, mohon maaf pertanyaannya, kalau lagi libur banyakkan baca Quran apa nonton TV? Bu, banyakkan baca Quran apa nonton TV? Kalau bapak-bapaknya insya Allah ini udah hatam 30 kali ini insya Allah. 30 kali surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, suraqallahul adzim. Maka kadang-kadang kita hari ini lebih banyak menghabiskan waktu-waktu Ramadan kita dengan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya ketika kita pulang tarawih. Kita kalau terawih kadang-kadang mikir-mikir ini imam kapan selesainya kalau udah bacanya panjang-panjang kan gitu.
Tapi kalau insya Allah Bapak Ibu yang hadiri kajian ini minimal malam-malamnya dilewati dengan rakaat tarawih yang minimal 1 juz satu malamnya. Insya karena apa? Kita ingin Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Nah maka salah satu contoh, tapi kita kadang-kadang pengen berbuat baik susah. Tadi ada pertanyaan, kalau boleh ditanya ke Bapak Ibu, ada nggak yang sudah khatam 10 kali dalam sampai hari ini membaca Al-Quran? Ada Pak? 10 kali ada? Rasanya belum ya. Kalau diem gini jawabannya biasanya belum gitu. Ibu-ibunya 5 kali ada Bu? Ya selalu sama diemnya biasanya begitu. Karena bagi kaum wanita itu katanya diam artinya setuju kan begitu. Tapi kalau kita hari ini pertanyaan lalu udah berapa kali khatam? Jangan-jangan kita belum khatam-khatam baca Quran. Baru kita baca Quran habis tarawehan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Baru kita baca, ada anak kita yang udah nikah nih. Pak, remote TV mah no ada di belakang kulkas. Nah, lanjutin lagi. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Anak kita bilang, "Pak, tukang bubur naik haji udah mulai." Shadaqallahul azim. Padahal itu coba lihat kapan Haji Sulam bahagianya. Mana Haji Muhyiddin sama Haji Maimunah urusannya ngomporin doang. Kok Ustaz tahu? Ya kagak nonton Ustaznya, lihat iklannya juga udah ketahuan kan begitu. Jadi Bapak Ibu bahkan sampai saya mah kalau nonton TV mah enggak, cuma kalau Haji Sulam enggak boleh ketinggalan. Ada yang ngerasa hilang kalau nggak nonton itu sinetron. Padahal ya Allah ya Karim, inilah masa harusnya kita bisa meninggalkan sesuatu yang tidak produktif dalam kehidupan kita. Termasuk bagi mereka yang hari ini belum menikah. Karena apa? Sayang kalau Allah udah kasih potensi tubuh yang sempurna, potensi kemampuan untuk menikah, tapi masih dientar-entar nikahnya. Padahal belum ada yang ngejamin besok kita masih hidup. Betul apa enggak? Masa begitu malaikat Israel datang dulu, malaikat Israel, Anda belum menikah, besok-besok aja dah nyambut nyawanya. Nggak bisa ditunda-tunda. Maka insya Allah kalau di sini sih mudah-mudahan kalau yang akhwat pasti akan menantikan kapan pangeran itu akan datang kan. Tapi masalahnya pangeran-pangeran yang ada di sini pada takwa semua, alias takut wali bahkan. Padahal secara kemampuan kalau dari tempat ini penghasilan rata-rata 10 koma ini. Setiap tanggal 10 langsung koma maksudnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim itu adalah yang bisa meninggalkan sesuatu yang dia tidak memiliki kepentingan. Nah sekarang karena kaitannya dengan infak, salah satunya adalah bagaimana bentuk kepedulian kita. Ini adalah kisah bagaimana kesadisan pemerintah komunis terhadap saudara-saudara kita Muslim Rohingya yang ada di Myanmar, Burma. Di mana dikabarkan melalui media surat kabar Republika pada tanggal 22 Juli kemarin bahwa lebih dari 650 orang, bahkan dari hampir 1 juta Muslim Rohingya tewas pada tanggal 28 Juni dalam bentrokan di wilayah Barat Rakhine. Sementara 1.200 lainnya hilang dan 90 jiwa terlantar. Apa yang sudah kita lakukan buat mereka? Saudara kita kemarin di Padang, 6:30 kita baru buka puasa, lagi enak-enaknya buka puasa, mereka tiba-tiba banjir bandang. Dan mereka hari ini masih terisolir karena sawah-sawah mereka berubah menjadi lumpur ya kan? Rumah-rumah mereka tertutupi dengan air dan lumpur yang longsor. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki kepedulian terhadap mereka? Jangan-jangan kita hari ini belum peduli kepada mereka. Padahal kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Sehingga Rasul mengatakan, "Malam yahtama bi amril muslimin falaisa minna aw falaisa minhum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Hakim. Barang siapa yang enggak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan umat Islam. Maka disinilah harusnya kita menjadi
sebuah umat yang memiliki perumpamaan yang Rasul katakan kal jasadil wahid, mithlul jasad, seperti tubuh yang satu. Jadi kalau yang satu bagian anggota tubuhnya sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga ikut merasakan sakit. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau kita di bulan suci Ramadan ini, salah satu yang merupakan amalan terbaik kita adalah dengan memperbanyak sedekah. Afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Seutama-utama sedekah salah satunya adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Dan kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kedermawanannya sudah melebihi kecepatan angin yang berhembus. Tapi kalau kita, mana yang melebihi kecepatan angin berhembus? Ada kotak infak di depan kita, geser ke sebelah atau ngambil dompet. Kalau kita nggak geser, ya kita ngambil dompet. Cuman begitu kita megang dompet, ada uang 1.000, 5.000, 10.000, sampai 100.000. Mana yang melebihi kecepatan angin berhembus kita masukin? Alhamdulillah, yang ketawa-tawa ini alhamdulillah sadar ini ya. Karena suka dukanya pengurus masjid, subhanallah, begitu buka yang keluar kalimat istighfar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu dilihat pada pegang golok semua. Lembaran berapa yang megang golok itu? 1.000. Coba masukin yang udah siap mau sholat, ya kan? 2 orang pakai peci, udah mau berjamaah, warnanya merah. Pasti kalau pengurus masjid buka, subhanallah, jamaahnya luar biasa. Maka nanti perlu kita tes, kotak infaknya ada ya. Karena sebuah amal yang terbaik langsung action. Maka salah satunya, banyak lembaga-lembaga, mau dompet du'afa, mau baitullah ataupun las lainnya, lembaga sosial, ACT untuk membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah. Yuk kita sisihkan. Karena insya Allah tanggal 25 kan udah kemarin lewat nih. Mumpung gajinya kita masih lengkap, banyakin infaknya. Karena kalau kita yakin Allah pasti ganti yang lebih banyak lagi. Kita hari ini ngerasa ya Allah rezeki ini kok begini-begini aja. Saya udah 10 tahun di sini, kenapa nggak naik-naik? Sekalinya dapat gaji ke-13, itu juga masih dipotong sama potongan-potongan yang lain. Maka kalau kita masih mengeluh kepada Allah, mungkin selama ini kita kurang infak sama sodakohnya. Karena orang yang memperbanyak infak dan sodakoh, sebetulnya itulah harta yang betul-betul milik kita. Dan Allah pasti ganti. Manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang bagaimana kita berusaha mengawali diri kita itu dari semua yang negatif. Maka nanti insya Allah di akhir kita akan sama-sama berzikir kepada Allah, di mana ada 2 kalimat itu untuk Allah dan 2 kalimat itu untuk kita. Kalimat untuk Allah adalah kalimat syahadat dan kalimat istighfar. 2 untuk kita adalah kalimat permohonan kita menjadi ahlul jannah dan dihindarkan daripada siksa api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu yang diberikan kepada kami sebetulnya cukup singkat ya. Sebetulnya materi ini adalah 4 seri daripada kajian The Great Muslim Character. Alhamdulillah kami bawakan di Sentra Mandiri Menteng setiap Jumat pagi jam 7 sampai jam 8, Masjid RCTI Rodatul Jannah setiap hari Senin siang, dan di PT Persada di Poltangan setiap hari Selasa siang. Dan untuk tahapan yang paling awal sebetulnya, untuk menjadi seorang great muslim dan memiliki karakter menuju great muslim, kita harus bangun kesadaran kita. Apa yang perlu kita bangunkan dari kesadaran diri kita? Maka paling tidak kita bisa mengawalinya sejauh mana hari ini kita mengenal diri kita. Karena metode screening salah satunya adalah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana kita men-screening diri kita. Bahwa beliau mengatakan ada 4 tipe manusia menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah tipe orang yang rojulun yadri annahu yadri fa innahu ataupun fa huwa yadri. Tipikal orang yang tahu bahwa dirinya tahu, maka dia tahu. Dan ini adalah tipikal orang yang terbaik. Jadi dia tahu potensinya, dia tahu kekuatannya, dia tahu kelemahannya, dan kemudian dia tahu bagaimana harus melakukan sebuah aktivitas berdasarkan ketahuan yang dia lakukan itu. Dan ini artinya orang yang sudah melakukan sesuatunya sesuai dengan apa yang harus dilakukan. The right man in the right place in the right time. Yang kedua, ada tipikal lagi orang rajulun yadri annahu la yadri fa huwa yadri. Orang yang tahu bahwa dirinya enggak tahu, maka dia tahu. Namun ini para ulama masih mengelompokkan ke dalam kategori orang yang baik.
Artinya apa? Dia tahu kelemahan-kelemahan dirinya. Dia tahu bahwa Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Maka ketika dia sadar, Ustadz, salah satu kelemahan saya karena saya tidak bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan, karena saya nggak bisa baca Quran. Maka kemudian dia ada keinginan mau belajar. Maka keinginan mau belajarnya itu pun bisa menjadi kebaikan bagi dia, karena dia tahu kelemahan dirinya dan dia mau belajar untuk memperbaikinya. Sementara ada tipikal orang yang ketiga, rajulun la yadri annahu yadri fahuwa la yadri. Orang yang nggak tahu bahwa dirinya tahu, maka dia nggak tahu. Artinya dia punya potensi, dia punya kekuatan, dia punya bakat, tapi dia belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Contoh misalkan dia lulusan pondok, bahkan lulusan Timur Tengah, tapi pulang ke Indonesia, mohon maaf, dia bukan menjadi seorang yang bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat. Tapi mungkin dia lebih senang bisnis, melakukan itu dan lain sebagainya. Maka orang seperti ini perlu disadarkan. Maka ada satu kisah itu, tapi ya ini proses. Dia seorang yang qori, yang bagus bacaan Qur'annya, bahkan hafiz beberapa juz Al-Quran, lulusan perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Namun begitu kemudian dia menghadapi kepahitan hidup, maka kemudian dia berdagang. Dagangnya nggak jauh-jauh, cuma dagang pakan ternak, pakan burung, umpan yang buat ikan kalau buat mancing dan sebagainya. Dan sehingga ketika dia berada di dalam aktivitasnya itu, dia melupakan potensi dia. Sehingga kadang-kadang kalau datang undangan untuk diminta beliau untuk baca Quran atau jadi imam di masjid, dia bilang alasannya, aduh saya capek, kalau saya udah di rumah saya nggak bisa lagi imam. Maka orang seperti ini tipikalnya harus disadarkan. Dia harus disampaikan bahwa dia memiliki potensi yang dibutuhkan umat hari ini. Berapa banyak di antara kita umat Islam yang mengaku Islam, tapi sebetulnya mereka sendiri masih jauh daripada membaca Al-Quran yang baik. Maka contoh kadang-kadang kita ada yang susah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi karena dia nggak bisa ngomong ain, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Ngalamin apa Pak? Kan begitu. Tapi udah diulang-ulang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang, ayo Pak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Kalau emang udah susah, ya mau bagaimana? Namun ala kulli hal, maka dia perlu disadarkan. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang yang keempat, rajul la yadri annahu la yadri fahuwa la yadri. Ya mungkin nggak muncul di situ ya. Bahwa orang yang tidak tahu bahwa dirinya nggak tahu, maka dia nggak tahu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tipikal orang yang nggak tahu kelemahannya, tapi dia merasa dirinya tahu. Dia setiap hari, mohon maaf, jarang kalau kita lihat di negara-negara lain itu seorang yang berasal dari entertainer kemudian jadi seorang pejabat publik, kecuali diantaranya di Amerika. Ya, salah satunya adalah ketika seorang Arnold menjadi gubernur negara bagian. Dan ketika kita lihat ini sebetulnya adalah kegagalan sistem liberal yang ada di Amerika, karena ternyata ada senator Amerika Serikat yang lainnya yang kemudian dengan bangga memperkenalkan pasangan sejenisnya dan melegitimasi pernikahan sesama jenis. Maka nggak heran dari karakter masyarakat yang seperti itu lahirlah di antaranya seorang doktor ilmu syaraf, namanya James Egan Holmes ya kalau tidak salah. Jadi begitu lagi pemutaran perdana Batman dan itu ada di Colorado Mall, maka dia datang dengan pakai topeng anti huru hara, ya, kemudian masker gas dengan kemudian rompi anti peluru, dan kemudian dia memberondong tembakan itu kemana-mana ya. 12 orang tewas di tempat, hampir 52 orang atau 47 orang yang luka-luka. Dan ketika disidangkan, dia diam aja, kayak sebagaimana orang tidak sadar atau berada dalam kondisi penyakit jiwa. Tapi saat dia melakukan, dengan bangga dia katakan, I am the Joker. Saya adalah Joker. Maka Bapak Ibu, ini adalah contoh karakter generasi yang rusak. Dan kita hari ini di Indonesia kadang-kadang masih senang ngadopsi yang model gitu. Coba kita lihat, tiap hari kerjanya ngelawak, nggak taunya dia bisa menjadi seorang anggota dewan. Padahal ya
ini adalah merupakan sebuah amanah. Maka kita mengapresiasi ada seorang tokoh dari entertainer jadi wakil bupati dari independen. Ternyata karena akhirnya begitu dia hanya jadi semacam lipstick saja, akhirnya ketika dia nggak dikasih tugas dan dia menerima gaji buta, dia resign dan dia balik lagi ke habitatnya. Maka ini tipikal orang yang masih bisa sadar. Tapi banyak di negeri kita orang yang nggak sadar-sadar. Padahal dia punya kemampuan, dia punya kekuatan. Maka beda kejahatan yang dilakukan oleh orang bodoh sama orang pintar. Kalau orang bodoh paling dia nyari sendal, paling dia nyari ayam, paling nyari sepeda. Tapi yang namanya orang pintar sekali dia ngemplang minimal miliaran. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu mengetahui kita ada di mana. Ya, jadi penjelasan dari 4 tipe manusia ini supaya kita tahu jangan-jangan kita berada di kelompok yang keempat. Atau kita tahu, kita kayaknya masih ada yang ketiga nih. Namun ketika kita sudah mengetahui kelemahan kita, maka bagaimana treatmentnya, solusinya. Maka secara singkat dalam 5 menit ini yang terakhir, bahwa kita kembalikan apa sih fungsi penciptaan manusia yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sedikitnya ada 3. Yang pertama, kita adalah the God of servant. Artinya kita adalah sebagai hamba Allah. Jadi tugas kita hidup di atas muka bumi adalah untuk ibadah. Dan ini sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, sebagai duta Allah di atas muka bumi, yaitu sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Yang ketiga adalah sebagai imaratul ard, sebagai pemakmur bumi. Karena yang bisa mengelola hasil bumi salah satunya adalah manusia. Sehingga kalau kita lihat 3 potensi fungsi penciptaan manusia tadi, kita kadang-kadang menjadi orang yang kurang bersyukur. Karena apa? Karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita syukuri. Padahal kalau kita lihat bagaimana kehebatan-kehebatan manusia itu, diantaranya adalah manusia dianggap makhluk terpenting di dunia oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yaitu dalam kejadian bagaimana ketika Nabi Adam, di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan, Nabi Adam, malaikat, jin dikumpulkan, kemudian Allah memerintahkan, coba kalian jelaskan benda ini, benda itu, benda ini, A, B, C, D. Maka malaikat dan jin gak bisa jawab, tapi manusia bisa menjawab. Maka ketika manusia bisa menjawab, karena memang ilmunya sudah diajarkan kepada Adam, maka kemudian Allah perintahkan, wahai malaikat dan jin, sujud kalian kepada Adam. Jadi sujud kepada Adam ini bukan menyembah Adam, tapi menyembah kepada kemuliaan Allah yang Allah tiupkan kepada Nabi Adam. Malaikat sami'na wa ata'na, maka dia kemudian langsung sujud. Tapi sebaliknya, jin, iblis, dia tidak mau. Dia mengatakan, ana khairum minhu, aku ini lebih baik dari dia. Masa aku dari api, dia dari tanah, aku masa harus sujud sama dia? Secara aneh senior, dia junior. Ya. Maka kalau hari ini kita ada ngerasa dia junior, anak baru, ya kan? Gua ada senior di sini udah puluhan tahun di Indosat. Sampai nanti Indosat ganti nama juga, tetap gua senior di sini. Maka itu ada sifat-sifat iblis di dalam diri dia. Karena yang namanya kesombongan dan keangkuhan hanyalah selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan asbab keangkuhan iblis itulah maka dia diturunkan oleh Allah dari surga ke neraka. Maka Bapak Ibu, inilah kenapa alasannya makhluk terpenting di dunia yang Allah jadikan itu adalah manusia. Karena dia diberikan penciptaan yang sempurna. Tubuh manusia itu dikabarkan memiliki lebih dari 57 triliun sel. Tapi hari ini kita baru memaksimalkan 5%-nya saja. Otak manusia itu ada, dikategorikan bahwa Allah memberikan potensi akal pikiran kepada kita itu luar biasa. Tapi umumnya kita baru bisa memaksimalkan sampai 3%. Einstein itu dikabarkan 9%. Dia mengoptimalkan fungsi otaknya. Maka kalau kita sering ada jokes, kalau otak manusia-manusia di negara-negara itu dikumpulkan, maka mesti otak dari manusia Indonesia harganya paling mahal. Kenapa? Karena paling genuine, alias paling asli. Dengan kata lain, enggak pernah dipakai. Karena apa? Minat baca negeri kita luar biasa. Ya, kalau Jepang, Amerika itu rata-rata 2 buku per hari. Tapi minat baca negeri kita, rata-rata penduduk kita 0,2 buku per hari. Jadi kita masih jauh. Maka Bapak Ibu, padahal Tony Buzan di dalam mind map teori itu dikatakan
bahwa apa yang kita pikirkan selama hidup kita, kalau dituliskan dalam sebuah kertas, itu bisa mencapai panjangnya 10.500.000 kilometer. Jadi kertas itu ditulisin apa yang kita pikirkan, ya. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan diameter keliling bumi, itu hanya 45.750 kilometer. Artinya kalau kita menuliskan apa yang kita pikirkan di atas kertas yang sejumlah 10.500.000 sekian kilometer itu, maka artinya kita sudah 250 kali keliling bumi. Tapi kita belum pernah menyadari potensi kehebatan yang Allah berikan ini. Allah juga memberikan hati kepada kita, sehingga kita memiliki kecenderungan-kecenderungan. Maka berbeda dengan malaikat. Malaikat ini tidak diberikan akal pikiran. Dia hanya diberikan fitrah oleh Allah untuk taat. Dan Allah juga memberikan kepada kita, khususnya umat Islam, kitab suci sebagai guidance. Wong kita nyiptain sebuah produk aja, contoh netbook, contoh laptop ini, ataupun proyektor, lampu, mesti ada guidance booknya. Masa manusia diciptakan Allah untuk perkara yang luar biasa nggak pernah dikirimkan buku panduan? Maka inilah bulan bagaimana kita memperdekat diri kita dengan Al-Quran. Allah juga memberikan kita ilmu pengetahuan, dan Allah juga memberikan kita bakat. Setiap orang itu berbeda-beda. Maka hari ini yuk, bagaimana kita mengenali kehebatan-kehebatan kita. Setiap kita pasti adalah orang yang hebat. Maka kalau ada sebuah ungkapan mengatakan, bukanlah sebuah kerasnya pukulan yang menyebabkan batu itu pecah, tapi frekuensi seringnya pukulan itu mendarat di atas badan tubuh, itulah yang kemudian menyebabkan batu itu pecah. Maka artinya kita hari ini harus bisa mengulangi hari-hari yang kita akan lalui itu dalam kondisi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan kita berharap mudah-mudahan saat kita keluar dari alam dunia ini, Allah menganugerahkan kebahagiaan. Karena kita ingin dan selalu minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ini juga masih terkorelasi atau terhubung bahwa kita bisa merepresentasikan bahwa kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kebahagiaan itu adalah manakala kita wafat dalam kondisi sebagai seorang muslim, dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Ketika kita wafat, kita berada dalam kondisi tersenyum, kita berada sedikit keringat di atas dahi kita, dan orang-orang di sekeliling kita menangis. Itulah husnul khatimah di antara tanda-tanda. Tapi kalau kita wafat, tsumma na'udzubillah, dalam kondisi terperanjat, dalam kondisi terbelalak, sementara orang-orang lain mensyukuri kepulangan kita, mentertawakan kepulangan kita, itu boleh jadi salah satu tanda su'ul khatimah. Maka mudah-mudahan apa yang kita harapkan melalui kehidupan kita sebagai seorang muslim ini bisa mendorong kita. Dan sebetulnya kalau kita nanti melanjutkan tahapan ini, mudah-mudahan ini tidak berhenti pada kajian pada Ramadan hari ini. Insya Allah sekiranya nanti berkenan, kita akan menyambungnya di luar bulan suci Ramadan. Sehingga kalau kita sudah terbangun kesadaran, lalu bagaimana how to-nya. Dan di situ insya Allah masih ada 3 langkah lagi. Dan mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu, karena waktu yang diamanahkan kami terbatas. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran atas tausiahnya. Sudah ada. Mungkin dari Ikhwan atau akadnya jika ada pertanyaan, persilakan. Dari panitia sudah menyediakan hadiah untuk 2 orang penanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nama saya Banu. Yang mau saya tanyakan mendekati Pak Ustaz, bagaimana caranya kita dapat menikmati selama bulan Ramadan ini, sepanjang bulan Ramadan ini, baik lahir maupun batin, terkait dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Jadi nggak cuman nikmat pas buka dan tidur aja gitu Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu lagi dari akadnya biar sekalian. Jarang-jarang ada
door prize saat nanya ya. Kecuali itu ada di Ramadan. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, bagaimana menjaga konsistensi atau istiqomah ibadah kita menindaklanjuti dari pembelajaran di bulan Ramadan ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi dari Mas Banu, bagaimana kita bisa menikmati ibadah ini di bulan suci Ramadan? Maka sebetulnya cara untuk menjawab yang paling sederhana adalah kita akan melakukan suatu pekerjaan yang kita lakukan itu dengan senang manakala kita mengetahui apa keuntungan-keuntungannya, apa faedah-faedahnya, dan apa bagaimana cara seharusnya kita melakukan sebuah pekerjaan. Kita suka, mohon maaf, suka yang namanya hobi memelihara burung. Ya. Ada yang suka main burung di sini? Nah, misalkan, ya, maksudnya memelihara burung ini ya. Coba lihat orang kalau lagi demen melihara burung, itu bisa sampai hampir kalau waktu liburan habis ngurusin burung doang. Ya. Dari pagi mandiin burung, ya, sambil nyiup-nyiup, ya kan. Kemudian belum bersihin ininya kandangnya, belum lagi dia dijemur di matahari, belum dikasih kasetnya, ya kan, belum dikasih vitaminnya, belum melempar jangkriknya. Itu semua dilakukan dengan kesenangan. Coba kasih miara burung sama orang yang nggak suka main burung, kira-kira menyiksa apa enggak tuh? Menyiksa. Masa burung kayak gini aja bisa beli satu Innova, ya kan, misalkan. Masa sih ngurusin burung aja bisa ada kenikmatan? Ya karena dia mungkin senangnya lebih senang ada di depan meja saat berhadapan dengan komputer dan sebagainya. Artinya seseorang akan bisa menikmati apa yang dia lakukan saat dia memiliki ilmu bagaimana orang-orang terbaik melakukan cara tersebut. Jadi contoh lain, misalkan kita kerja, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, selama kita hidup berapa jam kita menghabiskan waktu di tempat kerja kita? Rata-rata 8 sampai 14 jam atau bahkan 24 jam kalau dia lembur setiap malam, kan begitu. Tapi ala kulli hal, ketika kita tanya misalkan orang yang kerja sampai 14 jam aja, selain karena perintah atasan, apa yang menyebabkan dia senang berada di dalam dunia kerjanya? Dia bilang, saya menikmatinya, saya suka. Ya. Makanya Pak Hoirul Tanjung, salah satu resep kesuksesan dia, karena dia selama 35 tahun menghabiskan waktu 17 jam sehari semalam dalam mengerjakan pekerjaan yang dia lakukan. Maka hari ini di usianya yang masih relatif muda, dia sudah menjadi orang yang diperhitungkan untuk kepiawaian dia dalam masalah ekonomi nasional. Maka begitupun dengan Ramadan kita, bagaimana kita bisa menikmati Ramadan kalau kita nggak punya ilmunya? Maka inilah pentingnya waktu kita sebelum Ramadan ada namanya tarhib, ya. Supaya apa? Saat menyambut Ramadan kita sudah siap ilmunya. Kita tahu mana yang membatalkan dan mana yang dibolehkan, mana yang sunnah, mana yang dilarang. Sehingga kita nggak nanya-nanya, Ustadz kalau ludah batal apa enggak? Sehingga kita kadang-kadang kalau kurang ilmu, bontar-bontar bolak-balik keluar ngeludah mulu, kan begitu. Padahal yang namanya ngeludah itu atau enzim yang keluar dari tubuh kita memang pasti akan menghasilkan kelenjar air ludah. Maka selama air ludah itu tidak dicampur dengan sarang sari ataupun marjan fruit punch gitu, maka tidak batal. Sia-sia ngomong makanan berapa. Artinya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu dahsyat melalui Ramadan. Termasuk ketika kita saat lagi jam-jam 11, jam 12 itu puncak-puncaknya kita lapar. Betul apa enggak? Betul. Ya, kau tahu ya kan? Bagaimana Rasul mengatakan sumu fasumu tasihu, ya kan? Berpuasalah maka kau akan sehat. Karena memang siklus kita selama ini habis jam makan pagi sarapan, nanti jam 12 kita mulai makan. Dan sekarang kalau kita makan jam 4, kemampuan tubuh kita mencerna itu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Jadi kita hitung setelah jam 4 atau setengah 5, berarti setelah jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Maka di saat itulah kita akan terasa. Maka ketika ke dalam kondisi itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita, di saat kondisi itu perbanyaklah kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa?
maka ketika kita meminta kepada Allah, Allah akan mengijabah doa-doa kita. Karena salah satunya doa diijabah itu adalah seorang yang berpuasa sampai dia buka. Maka insya Allah dia pun juga akan tidak menjadi orang yang berlebih-lebihan. Jadi enggak saat buka puasa ngerendeng, itu namanya minuman. Minuman direndeng sampai 7 macam. Ada sirup stroberi, ada sirup mangga, ya, ada es cendol, es dawet, ya. Belum lagi duren, es duren, macam-macam, es kelapa, ya. Sehingga akhirnya begitu makanan, buburnya macam-macam, ya. Dari bubur ayam, ya, bubur kacang hijau, bubur candi, ya, bubur sungsung, ya, pokoknya banyak buburnya. Maka begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia. Maka begitu muazin selesai, la ilaha illallah, yang lain baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, yang tadi balas dendam baca bismika Allahumma ahya wa bismika. Maka dia gak kuat sholat tarawihnya. Maka Bapak Ibu, artinya bagaimana kita bisa menikmati Ramadan, maka kita lihat contoh-contoh yang dilakukan Rasulullah. Kita lihat contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah ajmain. Kita lihat contoh-contoh para salafun saleh, bahwa mereka mengoptimalkan waktu Ramadan itu dengan mensedikitkan tidur. Sehingga salah satu kesuksesan mereka itu tidurnya sedikit. Beda sama kita. Kalau kita sedikit-sedikit kita tidur. Nah, ini beda. Maka coba lihat, ya, kalau habis subuh, ya setelah sahur, kebanyakan di antara kita langsung ngapain? Alhamdulillah. Nah, itu kejujuran itu penting. Maka coba lihat udah jam 7 padahal matahari udah tinggi, itu lampu di depan rumah masih nyala. Maka mesti ketahuan dia lagi ibadah. Ya. Karena dia ngambil ujung dari kata ustadz, gitu. Kata ustadz, tidur adalah ibadah. Maka begitu lagi dibangun sama istrinya. Kenapa istrinya bangun? Ya, karena istri itu kerja dari matahari terbit sampai mata bapak terpejam kan. Maka papa bangun. Shh. Pak, jangan ganggu. Papa lagi ibadah. Ini kan Ustadz kemarin bilang tidur adalah ibadah. Minggir, Papa mau ibadah lagi. Maka alhamdulillah pas ngaji begini, insya Allah nggak ada yang ibadah kan. Tapi kalau ada yang sambil mencuri-curi kesempatan ibadah, maka berarti penceramah berhasil mengundang keberkahan dari Allah SWT. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yang pertama mencontoh kepada kehidupan Rasul beserta generasi terbaik. Yang kedua, mengoptimalkan waktu yang kita punya. Dengan cara apa? Menyedikitkan tidur dan memperbanyak ibadah. Kita tingkatkan frekuensi ibadah kita. Kita turunkan frekuensi keduniawian kita. Dan yang ketiga adalah memperbanyak doa kepada Allah agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan menjawab sepenuh. Insya Allah untuk mbaknya, Mbak siapa Mbak namanya? Mbak Aziza, ya. Mbak Aziza sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan salah satu kunci menjaga kesuksesan Ramadan, mudah-mudahan setelah Ramadan diberikan pasangan yang soleh. Amin. Karena sholat sunnah seorang yang bujangan 70 rakaat kalah nilainya dengan seorang yang sudah menikah dengan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi Mas Rojun ini insya Allah masih single ya. Ya karena orang muslim itu harus bisa menjadi maklar rezeki, maklar kebaikan ya. Maka kunci istiqomah sebetulnya sederhana. Dia butuh lingkungan untuk kemudian bisa menjaga konsistensi ibadah dia. Maka alhamdulillah kalau nanti dipertemukan dengan jodohnya, kalau selama ini sholatnya masih bingung, wah kemana nih ya, ikut orang tua. Kalau nggak ada orang tua akhirnya sholat di rumah. Tapi begitu sudah ada insya Allah suaminya nanti, maka akan membimbing bagaimana nikmatnya berumah tangga. Segala sesuatunya itu menjadi indah. Bahkan termasuk bab berhubungan juga menjadi indah. Karena orang yang beriman itu berhubungan nggak sekedar hantam kromo. Ada adabnya. Rasulullah ada muzafat itu luar biasa. Cuman karena ini Ramadan nggak bahas-bahas itu. Tapi intinya bocorannya dikit adalah Rasulullah kalau memulai itu selalu mengawalnya dengan zikir. Kalau setiap mengecup pipi, subhanallah, pipi kiri alhamdulillah. Tapi kita kadang-kadang kebablasan. Boro-boro kita kecup baca tasbih. Kalaupun ada, sekalinya ada overlapping. Begitu ngecup pipi kan, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, selesai. Kecup pipi kiri, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata istrinya, "Bang, ini keburu subuh, belum sahur." Kapan mulainya kan begitu?
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita menjaga konsistensi ibadah kita saat Ramadan? Maka kita lihat kisah seorang sahabat-sahabat di zaman Rasul. Mereka 6 bulan setelah Ramadan minta, ya Allah, jadikanlah Ramadan yang kami lakukan kemarin itu diterima di sisimu. Dan kemudian menjadikan 6 Ramadan sebelum datangnya Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Jadi pendam rasa kerinduan kita untuk senantiasa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Yang kedua, budayakan dalam lingkungan yang soleh. Pak Ustadz, hari ini kan saya masih belum ada pasangan. Oke, kalau sementara masih berproses, aktiflah dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian di dalamnya mengajak untuk selalu berada dalam kebaikan. Apakah majelis taklim, ataukah majelis pekanan, halaqah-halaqah tarbawiyah, dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai kondisi charging bagi hati kita. Karena hati kita itu yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Kalau lagi bagus, ini alhamdulillah datang 40 orang ini gak perlu diupiak-upiak. Coba nanti kalau di bulan suci Ramadan, ustadznya udah datang dari jam 12, jam 1 baru mulai, baru 3 orang yang datang. Maka insya Allah, yuk kita jaga mulai dari sekarang. Kalau kita Ramadan bisa datang ke tempat ini, insya Allah di bulan suci Ramadan, minimal bukan hanya kita, tapi kita bawa 3 orang lagi. Insya Allah. Yang ketiga adalah sama, memperbanyak doa. Jadi setelah berdoa, kemudian mengadakan ataupun berada dalam komunitas orang-orang yang soleh atau solehah. Yang ketiga adalah memiliki target. Apa yang akan kita lakukan sepeninggal Ramadan. Setelah yang keempat, dia mengoptimalisasi keberadaannya saat Ramadan. Dia raih kesempatan menjadi ahli Lailatul Qadar. Dia raih kesempatan menjadi ahli Quran. Dia raih menjadi ahli saum. Dan kemudian sehingga ketika keluar Ramadan, dia jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya tutup, ada pengumuman dari panitia lomba Ramadan. Yang pertama lomba busana muslimah. Yang kedua lomba tahsin. Yang ketiga lomba mutiara hikmah Ramadan. Nah, untuk lomba mutiara hikmah Ramadan ini, pengirim pertama mendapatkan penilaian tersendiri. Masih dibuka pendaftarannya untuk 3 lomba tersebut. Silakan menghubungi PIC-nya ya. Untuk ditanggal Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ada sebuah ungkapan yang menarik bahwa jika kita tidak pernah tahu apa pelabuhan yang kita cari, maka semua arah mata angin adalah benar. Dan ketika kita memandang bahwa semua itu benar, maka kita tidak akan mudah untuk menjadi orang yang bahagia. Namun kita akan bahagia bila kita bisa membahagiakan orang lain. Kita akan sukses bila menjadi tuas kesuksesan pribadi lainnya di luar diri kita. Maka oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini, di mana waktu-waktu kita adalah salah satu waktu diijabah doa-doa kita, maka segera kita awali dengan Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah, Rabb yang menggenggam segala kekuasaan yang ada di langit dan di bumi, sungguh Engkau telah memberikan kepada kami kemuliaan untuk berada kembali di bulan Ramadan ini. Namun ya Allah, betapa sering kami melalaikan masa-masa Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak produktif. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Jika sholat kami masih jauh dari khusyuk, sedekah-sedekah yang kami lakukan masih jauh dari ikhlas, bahkan kerja kami lakukan semata-mata karena pendapatan yang ingin kami raih. Maafkan kesalahan-kesalahan seluruh anggota tubuh kami yang belum kami jaga dengan baik ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami wafat dalam keburukan su'ul khatimah, kecuali Engkau muliakan akhir hidup kami dalam kebahagiaan husnul khatimah. Rabbana, ampuni dosa-dosa ibunda dan ayahanda kami. Kasihlah keduanya sebagaimana mereka telah mengasihi kami di waktu kecil. Jikalau ada salah satu kedua yang telah Kau panggil, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan tempatnya di tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Rabbana, jikalau kelak kami Kau akan panggil ya Allah, maka jadikanlah bagi kami menjadi hamba-hamba-Mu yang kemudian dapat
Engkau berikan kitab amal kami dari tangan kami, dan Engkau berikan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terimalah ibadah puasa kami ya Allah. Terimalah ibadah sholat kami ya Allah. Terimalah ibadah baca Quran kami ya Allah. Terimalah Ramadan kami, sehingga kami menjadi hamba-hambamu yang bertakwa saat keluar dalam Ramadan tahun ini. Engkau jadikan kami ahli Lailatul Qadar. Engkau jadikan kami menjadi ahlul khair, dan Engkau jadikan kami ahlul manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berhubung waktu juga sudah habis, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kehadirannya. Mari kita tutup kajian kali ini membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.